Hai, perkenalkan nama lengkap saya Yani Walagolu, NIM 191301068, Budidaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kromosom. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian kromosom. Kromosom merupakan pembawa bahan genetik yang terdapat di dalam inti sel setiap makhluk hidup. Kromosom berbentuk batang panjang atau pendek dan lurus atau bengkok. Kromosom tersusun atas molekul DNA yang membawa keterangan genetik. Oleh karena itu, kromosom mempunyai arti penting dalam genetika. Yang kedua, bagian-bagian kromosom. Yang pertama, kromatid. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Kromatid masih melekat satu sama lain pada bagian sentromer. Istilah lain untuk kromatid adalah kromonema. Kromonema merupakan filamen yang sangat tipis yang terlihat selama tahap profase. Yang kedua, kromomer. Kromomer adalah penebalan-penebalan pada kromonema. Kromomer ini merupakan struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang terkadang terlihat saat interfase. Yang ketiga, sentromer. Sentromer adalah daerah kontriksi atau lekukan primer di sekitar pertengahan kromosom. Pada sentromer terdapat kinetokor. Yang keempat, pada beberapa kromosom terdapat lekukan kedua yang berada di sepanjang lengan dan berhubungan nukleus. Oleh karena itu disebut dengan NOR. Yang kelima, satelit. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Satelit terbentuk karena adanya kontriksi sekunder di daerah tersebut. Tidak semua kromosom memiliki satelit. Yang keenam, telomer. Telomer merupakan istilah yang menunjukkan daerah terujung pada kromosom. Telomer berfungsi untuk menjaga stabilitas bagian terujung kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai. Ketiga, berdasarkan letak sentromer, kromosom dibedakan menjadi 4. Yang pertama, telosentrik. Sentromer terletak di ujung kromosom sehingga kromosom hanya memiliki sebuah lengan dan berbentuk seperti huruf I. Kromosom manusia tidak ada yang berbentuk telosentrik. Yang kedua, akrosentrik. Sentromer terletak di dekat ujung kromosom. Satu lengan kromosom sangat panjang, sedangkan lengan lainnya sangat pendek. Yang ketiga, submetasentrik. Sentromer terletak di submedian dan membagi lengan kromosom menjadi dua lengan yang tidak sama panjang, satu lengan panjang dan satu lengan pendek seperti huruf L. Yang keempat, metasentrik. Sentromer terletak di tengah, membagi lengan kromosom menjadi dua lengan yang hampir sama panjang seperti huruf V. Yang keempat, pembelahan mitosis. Mitosis adalah proses ketika sel somatik menggandakan kromosom dalam inti selnya untuk menghasilkan dua sel anak yang identik. Tahap-tahap pembelahan mitosis yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan diakhiri dengan sitokinesis. Yang kelima, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah jenis pembagian nukleus yang mengurangi jumlah set kromosom menjadi setengah dalam sel anak. Tahap-tahap pembelahan meiosis yaitu terjadi 2 kali pembelahan. Untuk yang pembelahan tahap pertama yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1 menghasilkan 2 sel anakan, dan untuk tahap pembelahan kedua yaitu
profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, menghasilkan 2 sel anakan. Tahap pertama dengan tahap kedua jika digabungkan hasilnya yaitu menghasilkan 4 sel anakan. Yang keenam, pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan di mana sel langsung membelah menjadi 2, atau pembelahan amitosis merupakan pembelahan sel yang tidak melalui urutan tahap-tahap tertentu. Satu sel induk akan membelah secara langsung menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya, hingga sel tersebut bertambah banyak. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.